Yang terhormat Dewan Penguji yang sudah hadir pada pagi hari ini. Pertama Yantos MSI, Ketua Penguji 1, Dr. Kodarni MPD, Sekretaris Penguji 2, Dr. Muhammad Badri MSI, Penguji 3. Kemudian satu lagi Musfialdi MSI, Penguji 4, OTW. OTW ya, kita mulai aja. Adapun peserta ujian Munakasa pada hari ini, yang pertama Vela Febrianti 117432000942. Sudah hadir? Udah ada berurutan ya? Ya. Oke Vela. Udah sehat ya Vela ya? Maksudnya dalam keadaan sehat, enggak sakit kan? Enggak. Mana tahu demam, pilek atau apa enggak ya? Siap menghadapi ujian hari ini? Ya, ini perlu saya tanya karena kemarin kejadian kan? Siap menghadapi ujian siapa? Ternyata tidak siap. Tidak bisa menjawab, tidak bisa apa. Nah, itu tuh secara mental gitu ya. Nah, kemudian siap itu juga sudah menguasai skripsinya. Karena ini jadi masalah kalau tidak. Ya, siap ya? Oke. Kemudian selanjutnya adalah bersedia menerima apapun hasil keputusan Dewan Penguji. Itu yang paling penting dari awal itu harus kita sampaikan. Yang kedua Sri Wahyuni 1174424253. Ya. Sehat? Siap untuk ujian hari ini? Oh, nggak mau kok saya pula disuruh nerima siap dah siap. Siap dah? Oh iya. Maksudnya siap lahir batin gitu loh. Secara psikis juga siap. Kita tidak melarang nanti mau nangis mau apa nggak ada masalah. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Jangan firman ditutup Memang iya. Kan Kan bener kan? Iya, curiga. Sini tutup juga. Tutup juga tuh. Oke, siap ya, belakang. Sri Wahyuni ya. Siap menerima apapun hasil kita pada hari ini. Ketiga Dewi Rahmawati. Oke, sehat Dewi? Siap menghadapi ujian hari ini? Ya. Siap menerima apapun keputusan Dewan Penguji. Baik. Yang keempat Habib, apa bacanya nih? Aficena. Oh pakai H seharusnya. Habib Aficena. Pakai Haficena. Ini apa nih? Indonesia turun. Hah? Oh gitu. Habib Aficena. Ya oke Habib. Sehat ya, siang hadapi ujian ya. Saya kemarin ada juga yang kayak Habib nih yang nggak siap itu. Kayak gini dia, siap pak. Tahu tiba di sini, kena mentalnya, langsung nggak nangkat kepala. Siap ya Habib ya, siap juga menerima apapun hasil keputusan dari Dewan Penguji. Selanjutnya Amerita, ya, hadir, sehat. Ya, siap. Ya Pak Bos, kita tanya siap apa enggak menghadapi ujian kan? Karena udah kejadian semalam kan? Ternyata tidak siap, tidak sanggup. Iya. Untung aja kami bayar. Dan siap menerima hasil keputusan. Ya. Oh iya. Dan ingat nih hari ini Pak Musfialdi bukan magang lagi ya nak? Iya. Nah, kalau kemarin statusnya magang sekretaris, aman lah. Nah, ini dia penguji. Penguji 4. Ya. Baik, tidak memperpanjang mukadimah waktu, kami persilakan yang pertama Vela Febrianti 117432000942. Ya, betul. Pakai fokus tidak? Ya, tidak. Jadi mempresentasikannya tolong yang inti-intinya saja, kurang lebih 5 menit ya. Jangan dibaca pula semuanya karena penguji sudah membaca. Dipersilakan kepada Vela Febria. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah puji beribadah Tuhan Mustafa yang telah memberikan nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat yang tidak Negoro pun ditutup. Iya. Telah memberikan nikmat kepada saya untuk hadir di sidang Munakasa pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Udah profesional. Kepada Bapak Musfialdi MSI, Bapak Yantos MSI, Bapak Dr. Muhammad Badri MSI, dan Bapak Dr.
Vela. Pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pada jam 8 saya melakukan uji guna kasa dengan izin dan izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian saya yang berjudul apresiasi masyarakat Pekanbaru terhadap komunikasi pelayanan publik e-government si penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Pekanbaru. Mengenai penelitian saya, berikut saya paparkan terbelakang pelayanan publik mereka. latar belakang penelitian saya. Membahas pelayanan publik, saya akan memaparkan perkembangan kualitas pelayanan. Hasil survei integritas yang dilakukan oleh KPK pada 14 tahun 2010 menjelaskan bahwa sistem manajemen pelayanan publik belum banyak memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan persentase pada 85 pemerintahan kota menunjukkan bahwa 15% atau 8 pemerintahan kota Pekanbaru pemerintahan kota masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah 56% atau 31 pemerintahan kota pada zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 29% atau 16 pemerintahan kota masuk zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi. Selanjutnya dengan perkembangan zaman, tuntutan masyarakat terhadap pemerintahan itu pemerintahan yang baik itu sudah sangat mendesak agar segera dilaksanakan oleh aparatur pemerintahan. Dan salah satu solusi yang diperlukan adalah sistem penyelenggaraan pemerintahan melalui jaringan sistem informasi online untuk mengakses seluruh data, terutama yang berhubungan dengan pelayanan publik. Hal itu dikemukakan oleh Desiani Paulina Nainggolan dalam jurnalnya yang berjudul Strategi Penerapan Elektronik Government di Pekanbaru. Mengingat penerapan e-government pada Bappenas tahun 2010 bahwa e-government sudah digunakan, dan dengan kesempatan saya tertarik untuk meneliti pada pemerintahan Kota Pekanbaru. Dan pemerintahan Kota Pekanbaru merupakan salah satu pemerintahan kota di Indonesia yang telah menerapkan e-government dalam menjalankan urusan pemerintahannya. Dengan sumber website Kominfo pada tanggal 22 bulan Desember tahun 2016 yang mana dijelaskan pemerintahan Pekanbaru sudah menjalankan e-government sejak setahun yang lalu. Namun dengan adanya perubahan manajemen pelayanan publik yang dilakukan, apakah masyarakat menerima hal tersebut dengan mudah? Dengan penjelasan yang telah dipaparkan, maka fokus kajian saya adalah penelitian pelayanan publik berbasis elektronik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Pekanbaru dengan nama website si penduduk. Rumusan masalah pada penelitian saya adalah bagaimanakah apresiasi masyarakat Pekanbaru terhadap komunikasi pelayanan publik e-government si penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Pekanbaru. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan teknik analisis data persentase. Teori yang digunakan adalah teori SOR, di mana teori SOR ini akan menjelaskan hasil akhir atau persepsi masyarakat setelah menggunakan e-government tersebut. Untuk hasilnya, dengan menjawab rumusan masalah pada penelitian saya, maka apresiasi masyarakat Pekanbaru terhadap komunikasi pelayanan publik e-government si penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintahan Pekanbaru, maka saya merumuskan hasil penelitian sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pengumpulan data menggunakan angket. Indikator pertama adalah usability. Usability adalah 77,11%. Dikategorikan baik. Kualitas informasi information quality 78,26% dikategorikan baik. Kualitas interaksi pelayanan service interaction quality 78,41% dikategorikan baik. Untuk keseluruhan
dengan informasi yang disajikan dalam bentuk teks, gambar yang tersimpan sehingga masyarakat yang menggunakan dapat dan mudah memahami setiap informasi yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya sistem yang baik dan mudah, teknologi ini mendorong timbulnya stimulus. Stimulus dalam konten ini adalah komunikasi pelayanan publik Kalau nggak ada buat satu. yang diterima oleh organisme yaitu masyarakat yang menggunakan Wajar, pelayanan tersebut ikut ada isi. sehingga memberikan respon yang baik dari penggunaan Tapi lumpur ada sistem belakang. masyarakat baru yang menggunakan pelayanan publik e-government sipil. Sekian pemaparan saya, Pak. Baik, Vela Febrianti, ya kan? Iya Vela. Judulnya apresiasi masyarakat Pekanbaru terhadap pelayanan publik e-government. Ya. Kemarin ada juga judul yang pelayanan publik. Nah, tapi ini mungkin bisa berbeda presentasinya ya. Oke Vela, Vela ini konsentrasinya apa? Iya, Pak. Ya. Jadi dari judul ini, Vela ingin tolong diberi penjelasan kira-kira fokus penelitian ini kemana, kemudian kaitannya dengan komunikasi atau public relation itu apa gitu, kajiannya ini apa relevansinya lah gitu. Coba jelaskan dulu dari judul ini. Baik, Pak. Izin menjawab bahwa pelayanan publik dalam penelitian ini sebagai penghubung antara organisasi kepada stakeholder dengan artian bahwa pelayanan sebagai subjek yang menjalankan tugas ataupun fungsi humas dengan tugas pokok yang diemban public relation yaitu menciptakan citra positif dan mendukung reputasi positif organisasi di mata publiknya. Citra positif dapat terbentuk bila mempunyai persepsi yang positif. Bukan, maksudnya gini, yang Vela teliti ini fokusnya tuh ke public relationnya, ke apresiasinya, ke pelayanan publiknya, atau yang kemana? Karena judul ini panjang nih, ada apresiasi masyarakat. Apresiasi masyarakatnya, Pak. Nah, apakah menurut Vela itu ada hubungannya dengan komunikasi dengan public relation? Ada, Pak. Apa itu? Karena di dalam website tersebut perlu mencantumkan gaya bahasa ataupun komunikasi agar mudah tersampaikan ke masyarakat, Pak. Website. Iya, website itu dulu tadi, Pak. Jadi yang Vela teliti apanya? Websitenya, Bukan, Pak. masyarakatnya, pelayanannya yang mana? Masyarakatnya, Pak. Masyarakatnya. Iya. Masih gini, apresiasi masyarakat itu apakah masuk dalam kajian public relation atau ilmu komunikasi? Kalau menurut Vela bagaimana? Masuk, Pak, karena Dari mana? Coba, apa karena kaitannya? hasil dari apresiasi ini tadi itu menunjukkan persepsi dari masyarakat, Pak. Melalui apresiasi Iya. menunjukkan, Persepsi masyarakat. berarti di Karena dalam di penilaian masyarakat itu tadi, Pak, dapat disimpulkan hasil akhir atau persepsi dari masyarakat, Pak. persepsi itu bagian dari apa? Maksud saya kaitannya dengan ilmu komunikasi atau dengan public relation, kajian apresiasi masyarakat ini hubungannya itu apa? Kenapa itu dianggap ada hubungan gitu dengan ilmu komunikasi atau dengan public relation? Hubungannya apa gitu loh maksud saya. Iya, Pak, karena Apa? apresiasi tadi ini hasil akhir itu persepsi masyarakat, Pak. Nah, jadi dianggap persepsi itu bagian dari apa? Bagian dari salah satu keilmuan PR, Gitu. iya, Dengan kajian teori apa yang digunakan? SOR, Pak. SOR. Itu yang penting. Karena nanti kemana-mana mau ngaji pelayanan publik, udah lain lagi itu bidangnya kan gitu. Nah, ngaji government, mungkin itu lain lagi. Larinya ke website. Nah itu jadi fokus pertama itu harus. Oke, berarti apresiasi masyarakat, kamu anggap itu ada hubungan dengan persepsi. Persepsi ada kaitan dengan SOR. Di kerangka pikir apa yang kamu buat? Teori SOR, Pak. SOR ya. Penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pak. ini kuantitatif ya, Iya, Pak. angket. Iya, Pak. Jadi disebar angket kepada siapa? Kepada masyarakat yang menggunakan website tersebut, Pak. Masyarakat. Berarti kamu dapat data berapa masyarakat yang menggunakan website itu? Yang pertama
Berapa jumlah? Dari berapa? Sampelnya jadi berapa? Izin ya Pak, bentar Pak. Atau sampel kamu berapa jumlahnya? Sampel saya 400 pakai teknik swab ini. Berarti hasilnya 400 yang dipakai kamu sebar. Nah, penyebarannya menggunakan apa? Incidental sampling Pak. Enggak, maksud cara kamu menyebar. Hah? Manual. Berarti kamu mendatangi orang-orangnya? 400 itu? Iya. Ketemu alamatnya? Oh, bukan, karena sampel. Kan kamu ngambilnya dari website kan? Bukan Pak, kan saya dapat datanya. Pengunjungnya. Iya, Maksudnya ini yang berkunjung ke website atau yang datang ke pelayanan? yang datang ke pelayanan dan kebetulan hari itu mengakses websitenya Pak. Oh gitu, berarti kamu dapat datanya karena dia datang ke pelayanan, dapatlah informasi dia siapa gitu ya. Bukan Pak, Jadi dari mana tahu alamatnya di mana yang 400 orang itu dari mana? Menggunakan apa? Kamu door to door atau menggunakan gimana caranya menghubungi mereka itu gimana tuh caranya itu? Menggunakan apa? Bisa angket itu tersebar melalui apa? Dan orang-orang itu dapat angket itu saya datang ke tempat penelitian. Hah? Saya tanyakan apakah Bapak atau Ibu menggunakan website. Orang yang datang ke tempat itu. Saya Pak. Iya, Nggak, orang maksudnya yang datang kamu tanya 400 itu orang yang datang ke pelayanan itu, bukan yang di website. kan Yang saya- mengunjungi website itu. kan data di website itu udah dikasih Pak, misalnya jumlahnya 10.000 gitu kan. Terus diambillah sampel hasil akhir. Oh, orang harus online dulu baru dia datang, begitu? Iya. Oh, berarti kamu mendatangi orang yang datang itu. Iya. Oh, gitu. Karena kalau dari website kan tidak gampang mencari orangnya kan. Tapi kalau memang dia online dulu datang, nanti kamu apa ke situ. Kamu ada melakukan observasi? Ada Pak. Terlibat di situ? Eh, Maksudnya ada melihat langsung, ada ya. Ada data-data observasi di dalam penelitian ada dibuat. Misalnya kapan melihat, ada melihat begini ada, nggak ada? nggak ada Pak. Nggak ada. Metodenya ada menggunakan observasi di dalam metode penelitiannya? Ada Pak. Ada. Jadi itu numpang apa aja? Pelengkap penderita aja. Itu untuk observasinya saya cantumkan di bab 4 Pak. Ada. Ada. Memang aku mau buat di situ observasi. Sejarahnya gitu Pak. Enggak, maksudnya yang kamu lihat itu ada kamu apakan di situ? Kapan, di mana? Enggak ada. Karena itu kan bukan pelengkap penderita kalau dibuat observasi itu memang melihat apa, kapan, di mana itu memang harus dimasukkan juga. Itu berguna juga itu kan. Ya mungkin itu aja pemanasan dari saya ya. Karena ini pendahulu aja saya nih, nanti diperdalam lagi oleh penguji ya. Yang penting udah siap mental aja deh, gitu lah ya. Ini bebas mah, ada tangisan juga boleh, kami udah biasa ya nak, nggak terpengaruh lagi. Oke, kita lanjut kepada penguji. Siapa dulu penguji? Hah? Oh, ini udah senior pula gitu kita. Nomor 3. Ini penguji 3 kayaknya nih, Dr. Muhammad Badri nih. Ini tak mempan. Semalam dia lembur capek kan. Silakan. Terima Pak kasih Ade. Pak. Ah. Assalamualaikum.